Saya mau kasih tunjuk satu hal, nanti coba kamu pikirkan sendiri kira-kira apa yang terjadi. Ini adalah dua buah monitor dari brand dan tipe yang berbeda. Keduanya sudah dikalibrasi, tapi coba perhatikan warnanya. Sama atau beda? Halo semua, saya Jun. Ya, tadi adalah dua buah monitor di mana monitornya sudah dikalibrasi dengan parameter yang sama, dengan alat yang sama, oleh orang yang sama, di PC yang sama, dan dilakukan di waktu yang juga hampir bersamaan. Gantian lebih tepatnya. Tapi apa yang terjadi? Warnanya beda. Padahal dua-duanya sudah terkalibrasi dan habis selesai kalibrasi warnanya udah berubah tuh. Udah enak lah di mata sesuai dengan apa yang saya harapkan. Tapi begitu di side by side kok jadi beda. Apa yang terjadi? Kalibrasi yang kita tahu adalah membuat warna yang tampil pada monitor jadi akurat gitu ya. Berarti idealnya semua monitor kalau sudah dikalibrasi warnanya harusnya sama. Tapi dari dua monitor aja kok bisa beda? Kalau sampai beda, apa gunanya dikalibrasi? Dan ini baru dua monitor, belum monitor yang lain. Kalau misalkan saya adalah seorang editor dan klien saya itu punya monitor yang berbeda dan sama-sama udah dikalibrasi, kalau munculnya beda bakal jadi masalah loh di sini. Dan kalau dari dua monitor yang sudah dikalibrasi tadi warnanya beda, berarti mungkin apakah salah satunya ada yang salah? Nah, di sini kita akan bahas tentang apa itu kalibrasi dan kenapa kok bisa beda. Apakah ada yang salah atau memang harus begitu? Kita pahami dulu tentang kalibrasi karena ada banyak orang yang menyangka bahwa kalibrasi itu adalah membuat warna menjadi akurat. Nggak salah sih, tapi bukan itu doang gitu ya. Jadi dalam dunia teknik, kalibrasi artinya membandingkan hasil pengukuran suatu device yang diuji dengan suatu standar yang sudah dipastikan akurasinya. Jadi kita bukan hanya mengukur sebuah alat, tapi membandingkan hasilnya dengan standar. Standar ini bisa dalam bentuk standar tertulis yang memang sudah diakui di seluruh dunia, atau bisa juga standar dalam bentuk alat yang memang sudah dipastikan hasilnya akurat. Jadi misalkan kita mengkalibrasi alat timbangan dan muncul 50 kg, kita bisa bandingin dengan timbangan lain yang memang sudah dipastikan dia akurat hasilnya. Apakah benar sama-sama 50 kg? Analogi lain adalah saat kita melakukan pengukuran kecepatan mobil nih misalkan. Jadi contohnya saya punya mobil, terus habis itu saya geber sampai 100 km per jam. Angka 100 km per jam itu adalah angka hasil pengukurannya. Apa artinya? Nggak ada artinya. Dalam dunia kalibrasi, angka yang muncul nggak ada artinya sampai kita bandingkan dengan standar, apakah bisa diterima atau enggak. Nah, 100 km per jam ini apakah bisa diterima sesuai standar atau enggak? Tergantung standarnya dulu. Kalau kita pakai standar kecepatan di jalan tol antar kota yang maksimum kecepatannya adalah 100 km per jam, berarti masih bisa diterima. Tapi kalau kita pakai standar jalan di dalam kota yang kecepatan maksimalnya cuma 50 km per jam, jadi nggak bisa diterima. Nah, kedua aturan di jalan tol sama jalan dalam kota itu dua-duanya adalah aturan hukum yang resmi. Nah, sedangkan mobil saya ini nantinya akan disewa nih sama sebuah pabrik untuk dijadikan mobil operasional di sana. Karena cuma dipakai untuk muter-muter di dalam pabrik, mereka punya aturan yang berbeda. Kecepatan maksimal hanya 30 km per jam. Nah, tadi di jalan tol sama di jalan dalam kota itu aturannya udah jelas dan itu sah secara hukum. Tapi karena klien saya punya aturan yang berbeda 30 km per jam, maka yang harus saya ikuti adalah aturan milik klien. Jadi mobil saya nantinya harus dikalibrasi agar kecepatan maksimumnya hanya 30 km per jam. Dalam dunia monitor juga sama. Di saat kita melakukan pengukuran delta E itu ya, itu adalah mengukur kecepatan mobil tadi. Apa artinya? Apakah bisa diterima? Apakah sudah akurat atau belum? Kita harus bandingkan dengan standar apa yang akan kita ikuti. Apakah warnanya akurat? Kita coba lihat dengan beberapa standar yang biasa dipakai. Ada 4 standar yang biasa dijadikan acuan. Delta E76, Delta E94, Delta E2000, dan yang terbaru Delta E ICTCP. Kita perhatikan, ini adalah hasil pengukuran warna dari sebuah monitor. Perhatikan bagian maksimum Delta E. Itu adalah hasil pengukurannya. Sedangkan standarnya itu ada di tempat lain. Di sini ada Delta E76, Delta E94, Delta E2000, dan yang terbaru Delta E ICTCP. Dengan mengacu pada Delta E76, hasil pengukuran warna paling jelek adalah palet nomor 2 dengan maksimum 1,21. Tapi ini masih terhitung sangat oke. Demikian pula kalau pakai standar Delta E94, palet nomor 2 terhitung sangat oke. Tapi begitu kita pakai Delta E ICTCP, palet nomor 2 dianggap punya value 4,48 yang dianggapnya tidak terlalu bagus. Nah,
keempat standar tadi itu adalah standar yang sudah diakui di seluruh dunia. Dan di sini kita udah lihat bahwa satu warna yang sama dengan standar yang berbeda ternyata bisa dianggap bagus, tapi bisa juga dianggap tidak terlalu bagus. Mana yang harus kita ikuti? Apakah harus milih salah satunya? Ya bisa aja, tapi semuanya sebenarnya tergantung klien kita. Karena warna yang muncul itu ya sama-sama aja, tinggal yang bisa menerima atau tidak adalah orang lain. Nah, tinggal standar mana yang dipakai sama klien kita. Cuma masalahnya, iya banyak juga klien kita yang nggak ngerti tentang standar delta E. Jadi yang mereka punya adalah standar yang gua maunya begini, gua maunya hijaunya seperti ini, merahnya seperti ini. Dan itulah yang harus kita ikuti. Dan ini jadi masalah besar sebenarnya, karena bisa jadi nih dia lihat di kantor kita, lihat desainnya di PC kita, dia akan suka dengan warnanya. Tapi begitu di copy datanya, dia buka di tempat dia, ternyata warnanya tampil beda. Komplain, kok beda warnanya, kok jadi seperti ini. Dan kalau sudah terjadi seperti itu, gimana cara mengatasinya? Jadi sebenarnya kalibrasi tadi adalah untuk meminimalisir hal ini, bahwa kalau monitor di tempat saya udah dikalibrasi, di tempat dia juga sudah dikalibrasi, harapannya adalah warna yang sama akan terlihat sama juga, baik dibuka di sini maupun dibuka di tempat dia. Tapi masalahnya tadi di awal, dua monitor sama-sama sudah terkalibrasi, ternyata warnanya munculnya beda. Jadi kalau saya punya desain, ya bisa aja dilihat di sini bagus, di sana nggak bagus, dan dua-duanya sudah terkalibrasi. Bisa ngotot tuh, punya gue udah dikalibrasi, gue juga udah, tapi ini kan beda. Apa yang terjadi? Kok bisa seperti itu? Yang pertama udah pasti karena monitornya berbeda. Nanti kita akan sampai ke sana. Tapi selanjutnya, selain monitor, hal-hal lainnya juga berbeda, Bre. PC-nya beda, alat untuk kalibrasinya beda, terus apalagi kabelnya juga beda. Terus yang mengkalibrasi juga beda. Parameternya kita juga nggak tahu apakah sama atau beda. Jadi hal pertama yang perlu kita lakukan untuk meminimalisir deviasi adalah membuat perbedaan tadi jangan terlalu banyak. Monitornya oke, boleh beda, tapi berarti semua yang lainnya kalau bisa harus sama. Alat yang dipakai kalibrasi harus sama. Orang yang mengkalibrasi juga kalau bisa orang yang sama. Terus parameternya berarti juga harus sama. Masalah hardware, GPU, kabel dan segala macam memang susah sih untuk memaksakan bahwa PC kita dan PC klien harus sama, karena nggak mungkin terjadi. Nah, soal parameter kalibrasi, ini adalah hal yang sangat susah untuk dibuat seragam kalau yang mengkalibrasi bukan orang yang sama. Jadi kalau kamu melihat video review monitor, di mana di reviewer A bilang hasilnya sekian, reviewer B bilang hasilnya sekian, itu bukan berarti akan sama semua, karena bisa aja parameternya berbeda. Parameter apa aja? Yang pertama adalah soal brightness. Jadi biasanya nih orang yang review itu akan bilang bahwa monitor ini dikalibrasi dengan brightness 100 nits atau 110 nits atau 120 nits, dan beda brightnessnya akan menghasilkan warna yang juga berbeda. Hasilnya tetap akurat, tapi adalah untuk settingan brightness tertentu. Selain brightness ada banyak lagi parameter lainnya, seperti contohnya white balance. Ada D50, ada D65. Reviewer nggak semuanya menyebutkan itu, tapi itu adalah parameter yang memang ada dan setiap orang akan menggunakan setting yang berbeda. Kapan harus pakai D50, kapan harus pakai D65, itu ada standarnya tersendiri. Termasuk lagi bukan hanya brightness, white balance, ada lagi blacknya. Seberapa hitam monitor ini akan diset, itu juga ada standarnya, Bre. Nah, yang bikin pusing adalah standar untuk menentukan D50, D65 tadi itu nggak banyak orang yang baca juga. Salah satu contohnya ada standar yang namanya ISO 3664. Di situ diatur kapan kita perlu pakai D50, kapan pakai D65, berapa target brightness-nya dan banyak hal lainnya. Nah, yang bikin tambah pusing lagi adalah standar ISO 3664 tadi juga bukan cuma ada satu versi. Ada versi tahun 99, 2000, 2009 dan seterusnya. Dan yang lebih gila lagi, standar tentang warna bukan cuma 3664, ada lagi standar yang lain. Nah, di saat kita bilang kalibrasi, kita mengkalibrasi dengan aturan yang mana nih? Tadi delta E awal itu adalah setelah hasilnya jadi. Tapi sebelum jadi, di saat kita menentukan parameternya, standar mana yang kita pakai? Apakah para reviewer tadi menggunakan standar yang sama atau standar yang berbeda? Atau jangan-jangan ada banyak orang yang memang tidak paham bahwa standar itu ada. Nah, di luar semua perbedaan tadi, dua monitor yang saya jadikan contoh itu dikalibrasi dengan parameter yang sama. Bukan hanya parameter tadi, alatnya sama, orangnya sama, bahkan standar yang digunakan adalah sama juga. Tapi hasilnya masih beda. Kok bisa? Jawaban singkatnya gampang, karena monitor yang berbeda tidak mungkin akan bisa menampilkan warna yang sama.
Bahkan monitor dengan brand dan tipe yang sama sekalipun, kalau dibikin side by side dan diukur benar-benar, gak akan mungkin sama persis 100%. Apalagi monitor dengan brand dan tipe yang berbeda. Jawaban panjangnya, iya cukup panjang sih ya. Yang pertama adalah dari jenis panel dan kualitas panelnya. Kita tahu ada panel TN, VA, IPS, dan sebagainya. Dimana masing-masing ini itu ada grade-nya juga. Ada IPS yang bagus, ada IPS yang jelek. Dan dua-duanya akan menampilkan warna yang berbeda. Termasuk backlight LED yang ada di dalam monitor itu kualitasnya juga beda. Ada yang bisa terang banget, ada yang nggak terlalu terang. Termasuk juga color temperaturnya nggak bisa sama. Walaupun sama-sama di set 6500 Kelvin, warna putih yang tampil belum tentu sama. Dan itu pun kalau sudah disetting sama. Sedangkan tiap monitor punya kemampuan yang berbeda. Walaupun udah kita atur parameternya, white-nya adalah 6500 Kelvin, ternyata ada monitor yang hanya bisa menampilkan 6500. Ada yang 6600, tapi ada juga yang bisa 6500 pas. Black level juga sama. Katakanlah saat kita melakukan kalibrasi, kita atur black-nya di 0,5 nits. Ternyata begitu udah selesai kalibrasinya, ada monitor yang hanya bisa di 1,2, ada yang bisa di 1 nits, ada yang bisa di 0,8, dan akhirnya hanya untuk warna putih dan hitam aja udah beda bre. Mau dikalibrasi seperti apapun, hasilnya pasti beda untuk tiap monitor. Karena tadi ada yang bisa menampilkan putih banget, ada yang agak kekuningan, ada yang agak kebiruan, dan hitamnya juga sama. Ada yang pekat banget, ada yang agak terang. Berikutnya adalah color gamut. Ada monitor yang punya 100% sRGB, ada yang 120, ada yang 125, ada yang 130, di mana beda color gamut. Ini berarti library warnanya berbeda. Katakanlah 100% sRGB itu punya 100 warna, berarti yang 130 dia punya 130 warna. Akhirnya saat dikalibrasi, hasilnya juga pasti akan beda. Warna merah yang di 130 muncul bagus sekali, saat harus dimunculkan di monitor yang 100, dia nggak punya nih library-nya. Yang ini tadi merahnya di merah nomor 130 misalkan, sedangkan di sini merahnya cuma 100 doang. Akhirnya monitor yang 100 ini berusaha mencari warna yang paling mendekati dengan warna 130. Hasilnya jelas nggak mungkin sama. Dan itulah jawabannya kenapa dua monitor yang sudah sama-sama dikalibrasi dengan parameter yang sama persis, kok hasil muncul warnanya beda. Karena tadi kemampuan masing-masing beda. Bahwa yang satunya bisa menampilkan putih natural dan hitam yang pekat gitu ya. Tapi yang satunya ternyata putihnya agak kebiruan dan hitamnya juga tidak terlalu pekat. Jadi bisa dibilang bahwa kalibrasi yang dilakukan, hasil yang muncul adalah sesuai dengan spek masing-masing monitor. Nah selanjutnya adalah koordinat warna. Jadi warna yang muncul itu bukan dibilang sama dia merah muda atau merah agak tua gitu. Enggak. Tapi dinyatakan dalam bentuk koordinat. Bahwa di gamut space itu ada titik-titik warna yang sudah ditentukan untuk menjadi titik acuannya gitu ya. Dan masing-masing itu punya koordinat. Kita lihat nih, pada monitor 1 perhatikan color paletnya. Warna hitam palet nomor 1 ada di koordinat L100A0B0. Pada monitor kedua, warna yang true black juga ada di koordinat yang sama. Tapi perhatikan warna yang lain, palet nomor 2, 3, 4, dan seterusnya. Ternyata koordinat warnanya tidak sama. Jadi software kalibrasi di sini hanya berusaha untuk mencari titik koordinat warna yang paling mendekati warna reference sesuai dengan kemampuan monitor. Sedangkan delta E itu menunjukkan seberapa jauh warna aktual yang muncul dari koordinat acuannya. Semakin kecil angka delta E-nya berarti semakin dekat dengan titik acuannya. Semakin jauh, delta E-nya semakin besar. Kurang lebih seperti itu. Gimana? Bingung? Kalau bingung bisa ditonton lagi aja. Tapi intinya adalah bahwa walaupun kita sudah melakukan kalibrasi, ternyata dua monitor aja menampilkan warna yang berbeda. Jadi kalau kita kalibrasi di sini dan klien kita di sana melakukan kalibrasi sendiri, ya hasilnya hampir bisa dipastikan akan berbeda juga. Jadi untuk bisa meminimalisir hasil yang berbeda, ya kita harus meminimalisir perbedaan peralatan dipakai. Kalau bisa untuk kalibrasi orangnya sama, peralatannya sama, PC-nya sama, ya sebisa mungkin seperti itu. Termasuk nih ya yang belum saya sebutin adalah monitornya udah dikalibrasi, orangnya sama dan hasilnya udah sama nih ya. Tapi saat dipasang di ruangan saya dengan pencahayaan seperti ini, sama nanti monitornya dibawa ke tempat klien saya yang tempatnya jauh lebih terang lagi, warnanya akan nampak berbeda juga. Jadi yang namanya kalibrasi harus dilakukan sesuai dengan kondisi pencahayaan tempat monitornya akan dipakai kerja. Pindah tempat lebih terang, lebih gelap,
kalibrasi ulang lagi. Dan kalau kamu baca standar yang tadi saya sebutin tuh ISO 3664 dan sejenisnya, itu ada aturan bahwa seberapa jauh sumber cahaya dengan monitornya, bagaimana sudutnya, mantulnya kemana, apakah boleh langsung direct light atau harus dipantulkan dulu. Itu semua ada aturannya, bre. Jadi sekali lagi kalau kita bicara tentang kalibrasi itu bukan hanya mengukur bahwa oke, monitor gua udah under 2 delta E. Enggak, tapi harus dibandingkan dengan standar yang sudah diakui, terutama standar dari klien kita. Nah, dari penjelasan yang panjang ini, menurut kamu kira-kira kalau kita beli monitor baru, apakah perlu dikalibrasi?